Baik, selamat pagi, siang, atau malam, kakak-kakak Asdo, serta teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Ijo Yohanes Juan, NIM 43 2019 001. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi saya tentang fermentasi anaerob pada buah naga sekali lagi. Namun pengarahan acara ini adalah untuk mengamati pengaruh jumlah substrat yang ada terhadap proses fermentasi anaerob. Baiklah, saya langsungkan saja. Untuk tujuannya hampir sama dengan judul yang ada tadi, adalah selain memahami sistem kerja fermentasi anaerob itu, kita juga ingin mengetahui pengaruh dari jumlah substrat yang diberikan terhadap proses fermentasi anaerob itu sendiri. Nah, untuk alat dan bahan yang ada, kita membutuhkan buah naga seperti percobaan acara 1 tadi, kita membutuhkan buah naga, ragi, gula pasir, air, lalu kapur, dan irisan kunyit, serta alatnya seperti biasa dibutuhkan selang, botol, dengan perlu diingat jumlahnya adalah 6, minimal 6, lalu sendok teh, pisau untuk memotong buah, dan saringan. Nah, langkah kerjanya hampir sama dengan percobaan pertama, namun yang membedakan adalah penimbangan dari buah naga itu sendiri. Jadi, pertama selain kita memotong buah naga itu sendiri, kita potong-potong, kita harus menghitung bobot buah naga itu sendiri. Kita harus menghitung dari 10 gram dulu, 25 gram, 50 gram, lalu ke 75 gram. Lalu dimasukkan dalam blender, kita saring seperti biasa, lalu kita tetapkan volume jus naga itu tadi menjadi 250 ml. Nah, tiap botol kan ada dua botol 1 dan botol 2, di mana botol 2 selalu berisikan larutan kapur. Untuk botol 1 akan dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama diisi dengan buah naga dengan berat 10 gram, ada yang 25 gram, 50 gram, dan 75 gram. Lalu jangan lupa campurkan lagi di sendok, 1 sendok teh dengan air matang juga 1 sendok teh, lalu dimasukkan ke dalam tiap botol 1 yang berisikan jus naga itu tadi. Lalu tutup dan sambungi kedua botol itu dengan selang. Dan jangan lupa juga berikan plastisin dalam percobaan ini karena kita ingin mengetahui percobaan fermentasi anaerob, bukan aerob. Lalu amati perubahannya tadi mulai dari proses terbentuknya gelembung seperti acara 1 kemarin. Lalu ini hasil pengamatannya hampir sama dengan percobaan pertama seperti saya katakan tadi, cuman yang membedakan adalah massa dari buah naga itu sendiri. Terlihat pada gambar 1 ini ada buah naga. Di gambar itu ada buah naga di sisi kiri botolnya, lalu ada di sisi kanan ada larutan kapur. Lalu gambar yang kedua ini merupakan larutan kapur yang sudah diberi irisan kunyit. Seperti saya katakan juga pada acara kedua kemarin, larutan kunyit merupakan indikator alami untuk asam dan basa. Nah, ini pembahasannya. Seperti saya katakan, percobaan ini menggunakan plastisin. Nah, tujuannya pembebasan ini untuk mencegah oksigen masuk. Nah, dengan pencegahan oksigen masuk itu, maka fermentasi ini akan terjadi secara anaerob. Nah, jika terdapat oksigen di dalam percobaan ini, maka tidak menjadi percobaan anaerob, melainkan aerob. Seperti yang dikatakan pada www.gurupendidikan.co.id tentang fermentasi yang menyatakan juga bahwa fermentasi anaerob itu merupakan salah satu jenis fermentasi yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, lalu kita lanjut lagi ke maka mikrobanya atau mikroorganisme yang kita gunakan adalah bakteri Saccharomyces sp atau ragi. Di mana ragi ini memiliki kemampuan untuk mengubah glukosa pada buah menjadi etanol. Nah, dalam hal ini saya mengutip dari karya Brimmer, seperti saya kemarin, saya menggunakan acara penemuan karya Brimmer et al. 2016 yang menyatakan bahwa mikroba Saccharomyces cerevisiae dapat mengubah glukosa di buah menjadi alkohol dan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida atau karbon dioksida ini merupakan bukti adanya gelembung. Nah, gelembung yang ada itu ditandai dengan kandungannya berupa karbon. Jadi kalau suatu fermentasi anaerob terjadi itu dikarenakan adanya gelembung. Terbentuknya sebuah gelembung itu karena ada fermentasi itu. Jadi semakin cepat fermentasi pasti ada semakin banyak gelembung yang diberikan. Hal ini juga ditunjukkan pada pengamatan Brimmer juga bahwa pada buah naga yang saya amati, mari saya tunjukkan. Pada buah naga ya, di sini yang 75 di sini terlihat lebih banyak ada gelembung. Artinya
medium dari jus naga ini sangat cocok untuk mikroorganisme ini dikarenakan jumlahnya yang banyak, sehingga membuat mereka tuh nyaman dan akhirnya banyak mengkatalis dan melakukan sebuah metabolisme. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Bimmer menjelaskan medium yang tepat untuk pertumbuhan organisme akan ditandai dengan pengkatalisan yang cepat dan banyak gelembung. Seperti itu. Lalu seperti saya kutip juga dari www.gurupendidikan.co.id tentang larutan kunyit, di mana larutan kunyit itu merupakan salah satu bentuk larutan indikator asam yang alami, yang dimana proses pembuatannya itu harus diiris lalu diperas seperti atau di jus seperti itu. Ini bahkan dikatakan dalam www.gurupendidikan itu menyatakan pendapat saya adalah benar. Nah, lalu pemberian kunyit di botol kedua atau botol larutan kapur tadi terlihat ada warna kuning yang keruh. Nah, itu ditanda artinya larutan dari asam ini, larutan kapur ini menjadi asam dan dia berubah menjadi kuning. Tentu saja dalam pengamatan ini warna kuning yang dihasilkan dari kunyitnya. Namun bukan berarti karena berubahnya itu menjadi kuning mengatakan dia wah itu asam, tidak. Jika dia berubah menjadi kalau dia bersifat larutan basah, maka dia akan membentuk warna tidak kuning tapi coklat atau merah gelap seperti itu. Nah, pada hal ini juga saya tunjukkan penyaringan ini menunjukkan adanya proses terbentuk endapan dan kekeruhan. Nah, kekeruhan ini dikarenakan adanya jumlah mikroorganisme yang banyak bereaksi, terutama pada yang buah naga 75 gram itu pada botolnya, itu terlihat banyak gelembung yang menandakan bahwa selain medium atau jus naga itu merupakan medium tepat untuk bereaksi atau tempat mikroorganisme itu mendapatkan sebuah nutrien, itu menandakan juga bahwa dari botol kedua itu yang pada larutan menunjukkan adanya kekeruhan. Kekeruhan itu diakibatkan banyaknya gelembung dan banyaknya mikroorganisme yang menghasilkan hasil metabolisme itu, sehingga terlihat tampak keruh seperti itu. Nah, baik, untuk ini saya akan menjawab pertanyaan diskusi dari kakak-kakak asisten dosen untuk praktikum ini. Bagaimana persamaan reaksi percobaan ini? Seperti yang saya katakan tadi, glukosa ini diubah oleh bakteri Saccharomyces atau ragi atau yeast itu menjadi alkohol ditambah dengan karbon dioksida merupakan produk sampingannya, di mana dikatakan produk sampingan karena terbentuk gelembung itu tadi. Lalu, apakah fungsi dari bahan-bahan yang digunakan? Jelaskan per bahan. Nah, untuk buah naganya sendiri sebagai bahan percobaannya untuk fermentasi anaerob, kedua dia merupakan nutrien dari bakteri Saccharomyces itu. Nah, untuk mikrobanya itu sendiri atau si Saccharomyces sp-nya itu merupakan penanda proses fermentasi anaerob di mana dia mengeluarkan enzim untuk mengkatalis si glukosa itu. Nah, larutan kapurnya apa sih? Larutan kapur itu menandakan sebagai kekeruhan percobaan itu. Semakin keruh, berarti semakin banyak mikroorganisme yang bekerja. Seperti itu. Nah, untuk plastisinya, dia berfungsi sebagai pencegah oksigen masuk ke dalam botol karena ini adalah percobaan fermentasi anaerob. Nah, lalu untuk pertanyaan ketiga adalah apa pengaruh perbedaan jumlah buah naga pada hasil yang ditunjukkan? Nah, semakin banyak buah naga yang diberikan, semakin banyak gelembung yang dihasilkan, maka juga semakin baik mikroorganisme itu mendapatkan nutrisi. Semakin baik, dia semakin baik mendapatkan nutrisi karena nutrien itu adalah mediumnya. Nah, apakah terbentuk gelembung untuk nomor 4 dan mengapa demikian? Nah, terbentuknya gelembung itu dikarenakan proses fermentasi anaerob itu sendiri. Jadi glukosa yang dikatalis oleh enzim dari Saccharomyces yang memecah glukosa itu menjadi alkohol dan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu ditandai dengan adanya gelembung. Nah, pada botol kedua menunjukkan sifat keasaman. Perubahan apa yang terjadi pada kunyit menunjukkan sifat keasaman pada cairan botol 2. Perubahan warna kuning itu menandakan adanya sifat asam. Karena larutan kuning itu merupakan larutan indikator. Seperti itu. Baik, ini merupakan daftar pustaka saya dalam percobaan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.